Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelas Kelas A Publik akan menjelaskan mengenai Restrukturisasi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nabila Kalista Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya Nadina Putri Alaya Irba dengan NIM digit terakhir 099. Saya Dovandayani dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya Tony Wisama Rasomosir dengan NIM terakhir 303. Saya Juswalu Fatikawa dengan 3 digit NIM terakhir 247. Selamat Kalian pernah dengar nggak sih suatu perusahaan A membeli perusahaan B atau perusahaan A bergabung dengan perusahaan B? Nah, hal tersebut disebut merger, acquisition, dan konsolidasi. Ternyata di dalam hukum ketiganya itu berbeda tahu. Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah merger atau penggabungan. Nah, menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, penggabungan atau merger didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Sehingga aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum. Nah, singkatnya, perusahaan yang melebur tadi hilang, sedangkan tinggal satu perusahaan yang menerima merger. Lalu yang kedua adalah konsolidasi atau peleburan. Menurut pasal 1 angka 10 UU Perseroan Terbatas, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru. Dan status badan hukum perseroan lama berakhir karena hukum. Nah, singkatnya adalah semua perusahaan lama bubar, lalu terbentuk lagi perusahaan yang baru. Yang ketiga adalah akuisisi atau pengambil alihan. Menurut pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas, pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Nah, singkatnya adalah perusahaan itu tetap ada, tetapi kendali berpindah ke pihak yang lain. Nah, merger, akuisisi, dan konsolidasi itu tuh diatur dalam perundang-undangan. Nah, undang-undangnya tuh apa aja sih? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, undang-undang ini mengatur tentang definisi merger, konsolidasi, dan akuisisi, kewenangan direksi dan RUPS, perlindungan kreditur, perlindungan pemegang saham minoritas. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Ini mengatur tentang rancangan merger atau akuisisi, penilaian saham, pengumuman di surat kabar, serta hak kreditur keberatan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2003 dan juga peraturan dari OJK maupun BI. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan bergabung, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, misalnya dengan menggabungkan bagian produksi, distribusi, atau administrasi, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan usaha. Perusahaan dapat berkembang lebih cepat dengan cara mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain tanpa harus memulai dari awal. Yang ketiga, memperkuat posisi di pasar. Menggabungkan perusahaan dapat meningkatkan daya saing sehingga perusahaan lebih mampu menghadapi kompetitor dan memperbesar pangsa pasar. Yang keempat, melakukan risiko usaha. Dengan memiliki berbagai jenis usaha atau pasar, risiko kerugian dapat ditekan karena tidak bergantung pada satu sumber saja. Yang kelima, memperoleh aset atau keunggulan tertentu. Melalui akuisisi atau merger, perusahaan dapat memperoleh teknologi, sumber daya manusia atau merk yang sudah kuat tanpa harus mengembangkannya sendiri. Yang keenam, meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan dapat memperoleh manfaat seperti kemudahan akses pendanaan, struktur keuangan yang lebih baik, atau efisiensi pajak. Yang ketujuh, mengatasi kondisi perusahaan yang lemah. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat bertahan dengan cara bergabung atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Yang kedelapan, faktor manajerial. Dalam beberapa kasus, keputusan merger atau akuisisi dilakukan karena kepentingan manajemen, misalnya untuk memperbesar skala perusahaan. Namun, hal ini tidak selalu memberikan manfaat bagi pemegang saham. Nah, jadi itulah alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan tentang tata cara dan juga syarat merger, akuisisi, dan konsolidasi atau MAK dalam rekonstruksi perusahaan. Sebagai dasar hukum, MAK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya yang mengatur proses dan perlindungan pihak-pihak terkait. Secara umum, tata cara MAK dimulai dari penyusunan rencana oleh direksi masing-masing perusahaan. Rencana ini berisi tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak terhadap karyawan, pemegang saham, dan juga operasional perusahaan.
Selanjutnya, rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagai bentuk fungsi pengawasan. Setelah itu, rencana diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Biasanya diperlukan mayoritas suara yang besar karena hal ini menyangkut perubahan besar dalam perusahaan. Setelah disetujui oleh pemegang saham, perusahaan wajib mengumumkan rencana tersebut secara publik, khususnya kepada kreditur. Hal ini penting untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan apabila ada keberatan. Jika tidak ada keberatan, maka proses dilanjutkan dengan pembuatan akta merger, akuisisi, atau konsolidasi di hadapan notaris. Tahap terakhir adalah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM agar proses tersebut sah secara hukum. Selain tata cara, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, proses MAK tidak boleh merugikan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, dan direktur. Selain tata cara, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, proses MAK tidak boleh merugikan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, dan juga kreditur. Kedua, harus tetap memperhatikan persaingan usaha agar tidak menimbulkan monopoli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan memenuhi aspek legal serta administratif, termasuk dokumen dan perizinan yang lengkap. Selain itu, perusahaan juga harus tetap menjaga kelangsungan usaha setelah proses MAK dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak hanya soal penggabungan perusahaan, tetapi juga melalui prosedur yang ketat dan memenuhi berbagai syarat agar tetap adil, legal, dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke contoh MAK atau merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama merger. Merger contoh pertamanya adalah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dulunya BSI itu adalah 3 bank, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan juga Bank BRI Syariah. Nah, mereka pun bekerja sama sampai menjadinya pertama kali BRI Syariah. Tapi karena melihat kalau mereka itu sangat terlalu ke satu orang, jadinya mereka membuat itu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang kedua adalah Bank Ciniaga, yaitu yang pertamanya adalah hanya 2 bank, yaitu Bank Niaga dan Bank Lipo. Mereka pun bekerja sama sehingga menjadi sekarang yaitu Bank Ciniaga. Sekarang kita lanjut ke contoh akuisisi. Yang pertama yaitu adalah BRI, yaitu mengakuisisi Pegadaian dan PNM lewat pembentukan holding ultra mikro. PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero mengambil alih saham mayoritas di PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional atau PNM. Hingga saat ini kantor PDM dan juga Pegadaian tetap ada dengan nama, namun secara kepemilikan oleh BRI. Yang kedua adalah Facebook dan Instagram, seperti WhatsApp. Nah, WhatsApp dan Instagram itu dibeli oleh Meta atau Facebook. Dengan secara legal, secara operasional mereka juga Instagram dan WhatsApp itu masih bekerja dengan biasanya, tetapi memiliki entitas di bawah pegangan oleh Meta. Nah, yang ketiga yaitu adalah Philip Morris dan juga HM Sempurna. Perusahaan tembakau global Philip Morris membeli mayoritas saham PT HM Sempurna dengan menjadi pegangannya saja. Tapi Sempurna tetap berjalan dengan emiten di bursa dan juga mereknya tetap jalan, tapi dikendalikan oleh Philip Morris. Yang terakhir yaitu ketiga, itu contoh konsolidasi, yaitu yang pertama Bank Mandiri. Bank Mandiri lahir di masa krisis 1998 dengan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara, Bank Exit, dan Bapindo. Tapi semuanya melebur menjadi bank satu, yaitu Bank Mandiri. Yang kedua adalah PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Pelindo dulu adanya ada 4, yaitu Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Tapi mereka berdasarkan pada tahun 2021, keempatnya dilebur, sehingga menjadi satu perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Nah, yang terakhir adalah GlaxoSmithKline atau GSK, yaitu hasil peleburan atas 2 raksasa farmasi, yaitu Glaxo Wellcome dan juga SmithKline Backup, untuk membentuk entitas baru lebih kuat di pasar global. Selanjutnya adalah kepailitan. Kepailitan adalah proses ketika debitor yang tidak mampu membayar utang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dasarnya terdapat dalam KUH Perdata pasal 1131 dan KUH Perdata pasal 1132 yang menyatakan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bagi kreditor. Tujuan kepailitan adalah membagi harta debitor secara adil kepada para kreditor melalui kurator serta menghindari eksekusi secara terpisah. Lalu subjek hukum dalam kepailitan yang pertama pemohon pailit. Pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan niaga dapat berupa kreditor, debitor, atau lembaga berwenang. Yang kedua, debitor pailit. Pihak yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang. Yang ketiga, kreditor. Pihak yang memiliki piutang yang dapat ditagih. Yang keempat, kurator. Pihak yang mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kelima, hakim pengawas. Hakim yang mengawasi pelaksanaan tugas kurator.
Lalu syarat kepailitan yang pertama adanya utang, yang kedua minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang ketiga adanya debitor dan kreditor, yang keempat kreditor lebih dari satu, yang kelima pihak pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga, yang keenam permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang. Lalu syarat permohonan pailit dapat diajukan jika 1. Debitor telah berhenti atau tidak mampu membayar utang. Yang kedua, memiliki lebih dari satu kreditor dengan minimal satu utang yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, permohonan diajukan oleh debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditor. Lalu prosedur permohonan pailit. Yang pertama adalah pendaftaran. Permohonan didaftarkan ke Panitera dan wajib diterima lalu disampaikan ke Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu 2 hari. Kemudian yang kedua, pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil debitor dan jika perlu kreditor melalui jurusita paling lambat 7 hari sebelum sidang. Kemudian yang ketiga adalah persidangan. Sidang ditetapkan paling lambat 3 hari setelah pendaftaran dan dilaksanakan maksimal 20 hari, dapat ditunda sampai 25 hari jika ada alasan tertentu. Yang kemudian yang keempat adalah putusan. Putusan diucapkan paling lambat 60 hari. Jika debitor dinyatakan pailit, harta menjadi harta pailit dan dikelola kurator untuk membayar kepada kreditor. Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Lalu, akibat hukum dari kepailitan, yang pertama, harta debitor menjadi sitaan umum atau harta pailit. Yang kedua, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta sejak putusan pailit. Yang ketiga, kepailitan hanya menyangkut harta, bukan pribadi debitor. Kemudian, kepailitan berakhir jika 1. Putusan Mahkamah Agung. Putusan pailitnya dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Tindakan kurator sebelum pembatalan tetap sah. Pembatalan wajib diumumkan dalam berita negara dan minimal 2 surat kabar. Biaya kepailitan dan imbalan kurator ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian yang kedua, pencabutan kepailitan. Terjadi jika harta tidak cukup untuk biaya kepailitan, putusan diumumkan dalam berita negara dan 2 surat kabar, serta dapat diajukan upaya hukum. Jika diajukan kembali, harus dibuktikan hartanya cukup. Kemudian yang ketiga, perdamaian. Kesepakatan antara debitur dan kreditur yang disahkan pengadilan dan mengikat semua kreditur. Jika dilanggar, kepailitan dapat dibuka kembali. Kemudian yang keempat, pembayaran. Kepailitan dapat berakhir setelah seluruh utang telah dibayar. Kurator wajib mengumumkan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas paling lambat 30 hari. Ya, kita akan membahas tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU itu apa sih? PKPU adalah proses hukum yang memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya melalui kesepakatan dengan kreditor agar terhindar dari kepailitan. Nah, tujuan dari PKPU itu sendiri adalah memperbaiki kondisi ekonomi dari debitor itu sendiri, sehingga masih memiliki peluang untuk membayar utangnya dan tidak sampai likuidasi. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU juga dimaksudkan sebagai kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, baik pembayaran sebagian maupun seluruh utang. Selanjutnya, asas PKPU. 1. Asas itikat baik. Setiap pihak dalam PKPU harus bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan proses demi kepentingan sepihak, serta mengutamakan penyelesaian yang adil. Yang kedua, asas pacta sunt servanda. Perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan kreditor wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kita lanjut ke jenis PKPU. PKPU ada 2, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara yaitu adalah PKPU tahap awal yang diberikan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. PKPU ini dapat berlanjut menjadi PKPU tetap dalam arti PKPU sementara berakhir jika kreditur tidak menyetujui atau tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan. Sementara PKPU tetap adalah lanjutan dari PKPU sementara yang terjadi apabila di dalam pemeriksaan di persidangan telah disetujui mayoritas kreditor, yaitu lebih dari setengah jumlah kreditor dan mewakili minimal 2/3 dari total tagihan. Dan selanjutnya yaitu prosedur pengajuan PKPU oleh debitor. Debitor mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Dalam 3 hari, pengadilan memberikan PKPU sementara, menunjuk hakim pengawas dan pengurus, serta mengumumkannya. Selanjutnya dilakukan sidang untuk membahas rencana perdamaian dan menentukan apakah PKPU tetap disetujui. Selanjutnya, prosedur pengajuan PKPU oleh kreditor. Kreditor mengajukan permohonan dengan bukti utang. Debitor dipanggil untuk sidang dan wajib membawa data terkait. Dalam 20 hari, pengadilan memutuskan pemberian PKPU sementara serta menunjuk hakim pengawas dan pengurus. Selanjutnya, akibat hukum dari PKPU. Yang pertama, debitor tidak dapat mengurus atau mengalihkan hartanya tanpa persetujuan dari pengurus. Yang kedua, perjanjian penyerahan barang untuk diperdagangkan dapat berakhir. Dan yang ketiga, pembayaran utang tidak dapat dipaksakan dan seluruh tindakan eksekusi ditangguhkan. Selanjutnya, PKPU berakhir. PKPU dapat berakhir atas permohonan pengurus atau kreditor melalui hakim pengawas apabila yang pertama, debitor bertindak tidak beretikat baik atau merugikan kreditor. Yang kedua, debitor melanggar ketentuan seperti mengurus harta tanpa persetujuan dari pengurus. Yang ketiga, debitor lalai menjalankan kewajiban yang ditetapkan pengadilan ataupun dari pengurus.
Yang keempat, debitur tidak mampu melanjutkan PKPU atau tidak ada harapan memenuhi kewajiban tepat waktu. Terima kasih sudah menonton. See you.